Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Waalaikumsalam. kelompok 5 akan membahas tentang perselisihan hubungan industrial analisis putusan nomor 176 garis miring Perdata Khusus PAI garis miring 2023 garis miring PN Bandung. Sebelumnya ini adalah anggota-anggota kelompok kami. Oke, selanjutnya akan langsung membahas terkait topik pertama yaitu jenis perselisihannya. Baik, yang pertama jenis perselisihan. Jenis perselisihan hubungan industrial dalam putusan tersebut adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 angka 4 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam putusan tersebut, lebih spesifiknya, yakni perselisihan mengenai alasan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Penggugat atau pekerja ingin adanya PHK tapi dengan alasan pensiun dini. Sedangkan tergugat atau pengusaha melakukan PHK dengan alasan efisiensi. Alasan ini berpengaruh pada besarnya hak-hak yang diterima pekerja pasca PHK, seperti pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak. Baik, selanjutnya. Kemudian sebelum kasus ini berakhir di meja pengadilan hubungan industrial, sudah terdapat beberapa upaya yang dilakukan. Yang pertama ada upaya non litigasi berupa musyawarah bipartit. Penggugat telah melakukan musyawarah bipartit antara pekerja dengan pengusaha di kantor suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi pemerintah Kabupaten Karawang. Namun, dalam musyawarah bipartit ini tidak melahirkan kesepakatan. Kemudian pada proses upaya selanjutnya terdapat musyawarah tripartit yang mana dilanjutkan mediasi oleh mediator dari hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang mengeluarkan anjuran dengan nomor 567 garis miring 6882 garis miring KISK tanggal 21 September 2023. Namun anjuran ini ditolak oleh penggugat karena adanya masalah terkait besaran uang pesangon. Nah, kemudian ada upaya terakhir akhirnya berakhir di proses litigasi yang mana penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan register perkara nomor 176 garing pidata khusus PHI garis miring 2023 di PN Bandung pada tanggal 17 Oktober 2023. Next. Lalu selanjutnya ada para pihak di sini Sverina L. Tobing sebagai penggugat di mana Kemudian dari para pihak sebagai penggugat terdapat Verina L. Tobing dengan kuasa hukumnya melawan PT Pindo Deli Pulp dan Paper Mills dengan kuasa hukumnya sebagai tergugat. Next. selanjutnya pokok perkara penggugat sebenarnya telah bekerja di perusahaan tergugat selama kurang lebih 26 tahun, tepatnya sejak 5 Mei 1997 sampai dengan Oktober 2023. Lalu penggugat mendapatkan PHK dari tergugat atas alasan efisiensi. Namun penggugat merasa PHK yang dilayangkan ke penggugat itu tidak masuk akal karena perusahaan tergugat masih berjalan dengan baik tanpa ada indikasi mengalami kerugian atau kebangkrutan. Nah, selain itu, penggugat merasa bahwa selama bekerja pada perusahaan tergugat, penggugat tidak pernah melakukan kesalahan kerja. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya surat peringatan yang diberikan oleh tergugat. Lalu penggugat mengajukan pensiun dini kepada tergugat dengan alasan yang sudah dijelaskan dan karena sudah memasuki usia pensiun. Lalu para pihak telah melakukan musyawarah bipartit dan tripartit seperti yang telah dijelaskan oleh Adrian tadi di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang. Musyawarah tersebut gagal karena tergugat tidak ingin membayar hak pesangon pensiun dini yang disetujui yang ada di dalam musyawarah tersebut.
Lalu penggugat merasa pihak suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi pemerintah Kabupaten Karawang tuh mengeluarkan anjuran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak cermat dalam menghitung nilai dari uang pesangon. Dengan alasan tersebut, penggugat menolak dan keberatan dengan surat anjuran tersebut dan akhirnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Fakta hukum lain, karena tadi ada soal uh, jumlah pesangon yang dihitung oleh penggugat, ini adalah penghitungan dari penggugat. Next. Selanjutnya jawaban tergugat. Tergugat berpendapat bahwa PHK sudah dilakukan sesuai hukum sesuai dalam PP 35 tahun 2021, yaitu lebih tepatnya pasal 43 ayat 2. Selanjutnya tergugat berpendapat bahwa posisi penggugat sebagai supervisor engineering dan maintenance itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah perusahaan tergugat itu memiliki potensi untuk adanya penurunan produktivitas atau kebangkrutan. Setelah itu tergugat telah melayangkan surat pemberitahuan PHK pada 8 Juni 2023, 20 Juni 2023, dan 30 Juni 2023. Sebelum adanya PHK sendiri pada 3 Juli 2023. Lalu tergugat merasa bahwa penggugat itu tidak pernah melakukan pengajuan pensiun dini, sehingga tidak adanya penolakan adanya pengajuan pensiun dini dari penggugat. Selanjutnya, tergugat merasa sudah memiliki itikat baik untuk membayar pesangon kepada penggugat, tapi penggugat bertahan pada penghitungan penggugat seperti yang telah dijelaskan tadi, sehingga tergugat kembali pada PHK dengan alasan efisiensi. Berikut adalah penghitungan pesangon yang dilakukan oleh tergugat. Next. Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya, yang pertama ada dalam eksepsi, menuliskan bahwa gugatan tidak jelas atau obscur liber. Nah, pertimbangan hakimnya itu ditolak karena ada kesesuaian antara posita dan petitum. Gugatan jelas tentang perselesaian PHK. Nah, apakah PHK karena pensiun dini atau efisiensi itu adalah hal yang akan harus diluruskan hakim berdasarkan fakta persidangan. Nah, ini itu sudah tepat ya, karena hakim itu benar. Ada kesesuaian posita dan petitum, perbedaan kualifikasi PHK, yakni pensiun dini versus efisiensi, yang merupakan substansi perkara, bukan catat formil gugatan. Penolakan eksepsi memungkinkan pemeriksaan pokok perkara. Next. Nah, yang berikutnya ada dalam pokok perkara, yakni yang pertama penetapan upah. Jadi pertimbangan hakim itu upah sama dengan upah pokok tambah tunjangan tetap. Jadi upah pokoknya itu adalah sebesar Rp7.826.266. Tunjangan spesial diterima tetap setiap bulannya, yakni Rp1.327.816. Dasar hukum yang digunakan mereka ialah pasal 81 angka 48 UU 6 2023 Cipta Kerja yang mengubah pasal 157 ayat 1 UU 13 2003. Tunjangan tidak tetap tidak dihitung sebagai upah. Nah, ini itu sudah tepat dan proporsional ya. Sesuai definisi upah dalam UU Cipta Kerja, tunjangan spesial sebesar Rp1.397.816 terbukti diterima tetap setiap bulannya, masuk komponen upah. Jadi jalan tengah yang adil itu tidak terlalu tinggi dan rendah gitu. Itu sudah dicapai. Nah, yang kedua yakni kualifikasi PHK. Fakta yang ditemukan hakim itu yang pertama, tergugat awalnya melakukan PHK karena efisiensi. Nah, yang kedua, penggugat menolak dan mengajukan pensiun dini. Dan yang ketiga, dari anjuran mediasi dan saksi tergugat terbukti, yang pertama, tergugat sudah menyetujui pensiun dini. Yang kedua, tergugat menawarkan kompensasi pensiun dari sekitar 180 juta. Yang ketiga, penggugat menolak karena perhitungannya berbeda. Yang keempat, yang tidak disepakati hanya besaran kompensasi, bukan PHK-nya. Nah, ini ada di PKB pasal 62 ayat 7 huruf B, yakni pensiun dini untuk pekerja usia 50 tahun dan atau masa kerja 20 tahun harus mendapat persetujuan pemimpin dan penggugat memenuhi syarat masa kerjanya yakni 26 tahun. Next. Yang ketiga ada perhitungan kompensasi. Jadi dasar hukumnya itu dari pasal 56 PP 35 2021, PHK karena pensiun memberikan hak. Yang pertama pesangon, ya ini rumusnya 1,75 dikali ketentuan pasal 40 ayat 2, UPMK 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, yang ketiga uang penggantian hak pasal 40 ayat 4. Nah, berikut adalah perhitungan hakim yang sudah saya buatkan dalam bentuk tabel.
Nah, ini dengan catatan masa kerjanya 26 tahun ya. Nah, yang keempat itu adalah tuntutan lain. Yang pertama ada duangsom, uang paksa. Nah, ini ditolak dengan dasar pasal 606A RV, jurisprudensi MA nomor 751 K garing SIP garing 1972. Alasannya karena duangsom tidak dapat dimintakan untuk putusan pembayaran uang. With forbear bir forat. Iya, itu ditolak juga. Nah, jadi dasarnya itu pasal 180 ayat 1 IR SEMA 3 garing 2000, SEMA 4 tahun 2021. Alasan tidak ada alasan hukum yang kuat. Next. Baik, untuk amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, yang itu mengenai dalam eksepsi, yaitu menolak eksepsi tergugat yang berupa gugatan tidak jelas atau objek legal. Kemudian dalam pokok perkara, yaitu satu, mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Dua, menyatakan putus hubungan kerja antara tergugat dan penggugat karena pensiun dini terhitung 30 Juli tahun 2023. Yang ketiga, menghukum tergugat membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada penggugat sebesar 230.520.111 rupiah. Kemudian yang keempat adalah menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima yakni menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 400.000 rupiah. Next. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu adalah analisis. Para pihak dalam kasus ini itu sebenarnya sepakat untuk melakukan PHK. Namun ada perbedaan persepsi dari para pihak para di mana tergugat ingin melakukan PHK atas dasar efisiensi, sedangkan penggugat ingin dilakukan PHK karena pensiun dini. Dan dalam kasus ini putusan hakim sebenarnya sudah mengembalikan status pensiun dini sebagai bentuk koreksi negara terhadap upaya perusahaan yang mengakali aturan pesangon. Ini mengirim sinyal bahwa senioritas tidak bisa dihapus dengan alasan efisiensi. Dalam putusan ini, hakim bertindak sebagai pelindung kaum rentan karena hakim secara tersirat menolak stigmatisasi bahwa pekerja tua hanya menjadi beban efisiensi. Hakim menegaskan bahwa loyalitas 26 tahun memiliki nilai ekonomi yang tidak boleh dihapus begitu saja. Dalam pembuktian tergugat juga tidak ada pembuktian yang sangat jelas untuk melakukan efisiensi dan terdapat juga perbedaan perhitungan upah antara pekerja dan pengusaha. Namun hakim memiliki perhitungan lain yang dianggap lebih adil. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa sebenarnya putusan hakim dalam perkara ini sudah tepat karena berhasil melindungi kaum yang rentan dan juga berhasil melindungi pekerja dari eh, kesewenangan pengusaha dalam melakukan PHK. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.